Yang terhormat Ketua FKMT Kecamatan Tapos atau yang mewakili. Yang terhormat Lurah Kecamatan Tapos. Yang terhormat Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Tapos, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tapos, Kepala KUA Kecamatan Tapos, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Rampil dan sehat, kembangkan koperasi Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Tusyrika bi ma laysa lak bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila. Tim penilai lomba ketahanan keluarga tingkat Kota Depok. Ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya atas nama pemerintah Kecamatan Tapos mengucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok, ya, Ibu Hajah Dr. Anda Edi Farinda, beserta para tim penilai lomba ketahanan keluarga di wilayah kami, di wilayah Kecamatan Tapos ini. Ya, insya Allah kehadiran Ibu beserta rombongan ini sebagai wahana silaturahim kita dan juga sebagai wahana untuk kiranya kita dapat diberikan arahan dan koreksi kreatifnya anak-anak muda. Ini kita kedepankan peran maksimal dalam anak-anak muda dalam kegiatan ini. Insya Allah ini sebagai warna baru dari kami, karena memang kami mendukung, mensupport ya apa yang merupakan program Bapak Wali Kota Depok, terutama Depok sebagai sahabat muda-mudi. Ini merupakan sejatinya merupakan aplikasi dari upaya kita untuk mewujudkan apa yang dicanangkan oleh pemerintah kota dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu revitalisasi posyandu. Ya, dalam salah satu materi revitalisasi posyandu menuju posyandu yang mandiri tentunya adalah penguatan dari poktan-poktan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari Tapos, kelurahan-kelurahan yang ada, kita semuanya akan muncul menjadi pionir-pionir teladan-teladan keluarga di wilayah kita. Tepuk tangan. Kita memahami bicara masalah keluarga, bicara masalah fondasi pertahanan sebuah bangsa dimulai dari unit terkecil, ayah-ayah, kepala keluarga, ada ibu yang memanage dan mengatur, mengelola segalanya, dan ada kerjasama dari seluruh putra-putrinya. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal keluarga tangguh, keluarga samara, keluarga harmonis. Maka tidak menafikan bahwa keluarga ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sebuah peradaban. Bangsa kita akan menjadi kuat, hebat, sejahtera. Semuanya akan terpulang lagi bagaimana fondasi ketahanan keluarga. Di dalam keluarga inilah kita punya banyak harapan. Mereka mengenal tentang budi pekerti, etika, tata krama, beribadah atau melakukan sendi-sendi agama yang tentunya dengan landasan-landasan pokoknya, yaitu pendidikan, kesehatan, kasih sayang, rasa tentram, dan saling memiliki.
Di dalam keluarga kita juga berusaha supaya untuk kualitas hidup manusia kita juga berlangsung sebagai kualitas sumber daya yang seutuhnya terbina di dalamnya. Maka pada hari ini besar harapan kita betapa kita menyadari bahwa tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi setiap keluarga ke depan ini jujur memang begitu berat. Khusus Depok dengan penduduknya yang dikatakan sebagai bonus demografi, membludaknya, meningkatnya jumlah penduduk, ini pun juga PR buat kita. Jika mungkin kita bisa mampu mengelolanya dengan baik, itu menjadi SDM-SDM yang produktif, mampu mengangkat kebaikan-kebaikan dan pembangunan di Kota Depok. Tapi akan jadi bumerang ketika SDM ini tidak dikelola dengan baik. Maka Depok dengan kurang lebih 2,3 juta sekarang makin bertambah terus ya penduduknya. Kita mengharapkan kebaikan-kebaikan yang ada untuk sisi pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Hadirin sekalian, bahwa kita memahami pemerintahan Kota Depok pada periode 2016 sampai 2021 ini mengharapkan terjadi sebuah peningkatan. Itu kreativitas. Tepuk tangan dong. Ini ide-ide yang tidak muncul sekonyong-konyong, pasti ada bapaknya anak-anak yang selama ini mengontrol, membina, terus mengayomi dan memberikan arahan-arahan agar mereka bisa menjadi anak-anak yang produktif dan kreatif. Tepuk tangan sekali lagi. Nah ini bagaimana sinergitas kita, mudah-mudahan tidak lagi ada anak-anak yang galau, yang kemudian kemarin 2 hari yang lalu Pak Camatnya sampai nangis menitikkan air mata ketika hari paginya itu beliau langsung hadir ke TKP salah satu warganya, anak SMA masih pakai senjata, ngikat lehernya dengan dasi sekolahnya. Ada apa gerangan? Divorce, pisah antara bapak dan ibunya. Anak ini introvert, beban hidupnya yang mungkin kalau dia juga ada bisa jadi penghuni rumah sakit jiwa. Kenapa seperti itu? Beban berat yang dia hadapi, nggak ada teman curhat. Dan di sini jadikan Big Air sebagai tempat wahana yang bisa menggali potensi-potensi dan dikembangkan terus-menerus, hingga dari sini pula aset, cikal bakal, kemampuan dan kebolehan anak-anak ini bisa terus dikembangkan. Ya. Itu karena sinergitas dari semua unsur ini pun juga bisa berlangsung dengan baik ya. Maka rumah sakit jiwa, bahkan yang satu lagi itu ya rumah seperti arena ring tinju ya. Jadi belakangan ini fenomena, nggak tahu di sini KUA nggak ada sih ya. Di Cilodong, Bapak Kepala KUA-nya ada? Ya, nggak ada. Di Cilodong, saya sekarang tinggal di Cilodong. Bapak KUA-nya melaporkan bahwa sebulan 200 kasus perceraian. Nah, jadi kalau kita mikir lagi kan, kalau pamannya udah masing-masing ibu bapaknya, yang harusnya idealnya kan bapak ibu memikirkan pertumbuhan, cita-cita anak-anak, apa ya Pak yang perlu kita tambahin lagi untuk anak-anak kita berkembang, mereka menjadi anak-anak yang mandiri dan seterusnya. Yang satu nikah lagi dapat istri, satu lagi dapat suami yang baru, dan kemudian anak ini dengan neneknya, dengan nah mudah-mudahan kita juga bisa andil di dalamnya. Dan pada kesempatan ini tentunya tidak luput tim penggerak PKK juga menjadi salah satu motor penggerak andil dalam sebuah pembangunan yang membantu pemerintah dalam membangun masyarakat, dibantu oleh para kader-kadernya. Apa kabar PKK?
Sahabat PKK, yes. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita semua. Yes, yes, yes. Gitu ya, nah, semangatnya. Kita tidak menafikan bahwa pembangunan keluarga tidak lepas dari peran perempuan. Bapak Lurah, Pak, kira-kira kalau nggak ada ibu, nggak ada perempuan, hidup ini gimana ya Pak? Ya. Jadi jangan remehkan ibu-ibu ya Pak. Ya, ibu-ibu tuh capek Pak. Makanya kadang-kadang ngomel-ngomel juga wajar lah ya. Letihnya, lelahnya gitu. Ini rutin 24 jam bahkan lebih ya kalau ada lagi jam ya. Bayangin kepala jadi kaki, jadi kepala kaki jadi kepala. Benar emang. Maksudnya saking berusaha gitu kan. Makanya kadang-kadang ada juga ibu yang ngomel-ngomel tuh. Lihat anak-anak, mama tuh jukir balik ngurusin keluarga. Alhamdulillah masih balik Bu. Kalau jukir terus gimana ya? Nah, ini adalah sebuah proses. Bagaimana kita juga bisa bersinergi dan perempuan ini juga pada sebuah porsi memiliki sebuah peranan penting. Makanya tadi saya katakan ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha al-mar'atus. Ibu Lurah mana Ibu Lurah? Ada berapa ya? Ada berapa? Ada 7 semuanya ada? Ada 4 ya. Baiklah Bu, saya mau menegaskan kepada Ibu Lurah ya. Kalau Ibu pengen jadi perhiasan kan Rasulullah SAW mengatakan dunia perhiasan sebaik-baik itu perhiasan. Perhiasan itu yang mahal apa ya Bu? Kalau baju-baju itu apa ya? Berlian, intan, mutiara, atau batu-batu yang mahal ya Bu ya? Batu apa Bu? Akik, gila, ya. Batu bisa bagus kalau diapain? Diasah, digosok. Anggap aja Ibu jadi ibu tim penggerak PKK sekarang lagi digosok sabarnya, lagi diasah imannya, lagi benar-benar ditempat. Dan mudah-mudahan gosokan talent ini semua tadi ikhlas sabar semuanya berkilau. Iya kan Bu? Benar lah berkilau. Dari kepalanya juga udah mulai bersinar. Iya kan? Tapi mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya dari tim penggerak PKK, kader PKK menunjukkan kiprahnya sebagai motor penggerak ya pada kelompok-kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, PIKR dan juga motor penggerak program KB, motor penggerak kesejahteraan keluarga di wilayah kita masing-masing. Oleh karena itu, saya menegaskan, kenapa sih perlu ada lomba ketahanan keluarga? Tentu ada tujuannya. Berharap dari lomba ini memantapkan ketahanan keluarga dan terwujudnya keluarga yang tangguh dengan beberapa 4 didikan yang diharapkan, terevaluasi pelaksanaan kelompok kegiatan khususnya BKB, BKR, BKL dan seterusnya yang akan dilombakan, dan terimplementasinya 8 fungsi keluarga pada keluarga di setiap keluarga yang dibina, dan mengharapkan juga ya meningkatnya kinerja tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan setelah kader-kader PKK-nya. Kalau enggak coba ada lomba, barangkali enggak digesa, enggak dicoba dimunculkan. Terbukti pada hari ini persiapan 2 hari ternyata PIKR bisa muncul dan menjadi keharuan. Kayaknya kalau diapresiasi ini memang PIKR yang paling top nih di antara kecamatan. Kenapa? Kreativitasnya di wilayah yang lain tuh nggak ketemu Bu. Sebenarnya sama, tapi yang saya menarik tadi ya lebih bagus lagi kalau MC-nya anak-anak tadi tilawah, sari tilawah munculkan. Jadi ketika saya berkunjung ke mana? Ke Solo untuk kunjungan kerja studi banding Kota Layan Mana, di sana tuh anak-anaknya dilibatkan dari rakor-rakor yang ada, kemudian musrenbang di pada pos-pos tadi agar suara-suara mereka juga muncul menjadi saran dan masukan
Hadirin sekalian yang berbahagia, keluarga menjadi hal yang penting. Maka pada lomba ini pun juga kita besar harapan mudah-mudahan akan tumbuh, dan dari sini pula mudah-mudahan RW layak anak juga akan bermunculan ya, karena dari keluarga kita punya harapan akan munculnya generasi-generasi yang kita dambakan. Hari ini anak-anak masih ABG, mereka yang punya cita-cita dan impinan mungkin akan bisa menjadi pengusaha, ada yang jadi dokter, ada yang jadi wali kota, gubernur, bahkan kalian boleh bercita-cita apapun, semuanya cita-cita yang baik ya. Jawab keluarga ya, jawab keluarga semua ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah yang paling bermakna adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Di sana kita bisa mengarah pada keluarga. Sangat tergantung bagaimana para orang tua memulai kehidupannya. Hari ini kita coba lomba-lomba yang nanti akan digelar, akan dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa melihat mana yang paling tangguh ya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Camat dan Ibu, tentunya juga Bapak Lurah dan para istri, Ibu Ketua Kelurahan dan semua unsur ya. Di sini ada PIKR Kota yang selalu mendampingi juga, luar biasa nih ya, Mas Putra ya. Dan seluruh elemen dan dinas-dinas yang sudah membantu untuk proses berjalannya sukses kegiatan di Kecamatan Tapos ini ya. Aturan terima kasih jazakumullah khairul jasa. Dan sebelumnya saya sebentar pengen nyapa dong anak-anak PIKR. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebentar, saya juga mau segera pamit. Tapi saya pengen tanya, siapa sih yang tahu nama Bapak Wali Kota Depok? Pak Idris. Abdul Somad. Yang keras. Bapak Idris Abdul Somad. Pernah melihat nggak? Pernah ketemu dengan Bapak Idris? Gambarnya tuh. Bapak Idris Abdul Somad. Kalau Bunda punya spesial pantun buat Bapak Idris, Idris tomat di kebun durian. Idris Abdul Somad emang keren. Yang kedua, siapa yang tahu nama lengkap Bapak Camat kita? Bapak Muhsin Mawati. Wow, keren. Bapak Muhsin dekat dengan PIKR dan remaja nih. Ya, Pak, hadiahnya. Saya tanya, ibu istri Bapak RW. Yang berikutnya, berapa usia kota Depok? Depok bergulir menjadi ABG yang sekarang sedang tumbuh. Persisnya tanggal berapa? Ayo. 27 April. Adakah yang tahu visi kota Depok? Ada yang tahu visi kota Depok? Religius, nyaman, Unggul, nyaman, keren.
ada di Kecamatan Tapos? Betul Pak Camat, 7. Siapakah nama istri wali kota Depok? Tanya aja namanya siapa. Kemana? Tahu nggak kamu orangnya? Itu yang rekod katanya. Kenalkan Bunda Eli, Bunda Kota Depok, istri wali kota Bapak Idris Abdus Somad. Kamu kelas berapa? Kelas. Lulus satu SMA sekarang. Sekarang satu SMA. Ya. Lulus SMA. Mau SMA. Cita-citamu apa nak? Insya Allah dokter. Wow. Nanti 20 tahun lagi Bunda akan katakan, Bu dokter. Siapa nak? Putri Sabita. Putri Sabita. Panggilannya? Dita. Dita. Dokter Dita. Sukses ya. Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Tim S. Luar biasa Tim S Tapos. Benar-benar menjadi pelopor. Baiklah. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam rangka silaturahim dan sekaligus juga penyuluhan terkait penghapusan kekerasan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT dan human trafficking yang dilakukan di Kelurahan Cilangkap. Contohnya ada beberapa hal ya, keributan-keributan kecil yang kalau kemudian diendapkan dan tidak diselesaikan, ini akan menjadi masalah besar ya. Apa yang terjadi ya, karena seperti yang kita amati, ketika setiap rumah tidak memiliki konsep berumah tangga atau berkeluarga, seringkali melenceng dari apa yang menjadi tujuan, hingga komunikasi ini menjadi suatu hal yang renggang, menjadi jarak. Nah, mudah-mudahan salah satu pembiasaan cium tangan, pamit, saling mendoakan, menatapnya dengan penuh kasih sayang, belayan lembut, dekapan kasih sayang ini pun juga akan hadir. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, ini harus diperjelas sama ibu-ibu agar semua masyarakat paham ya apa yang dimaksud dengan PKDRT, dengan berbagai hal tentunya, dari mulai edukasi dan sanksi-sanksi yang nanti. Nah, di sini kita ajak masyarakat untuk berdialog, berdiskusi, kemudian kita mencari solusi yang terbaik. Ya Bu ya? Pastilah di setiap wilayah kita akan suka ada permasalahan-permasalahan rumah tangga, dan saya yakin ibu-ibu semuanya akan menjadi penyuluh yang paling top. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu penyuluh ya.
diharapkan dengan simulasi seperti ini ya, kadang-kala kita pahami ya, ibu-ibu rumah tangga jangan sampai kemudian udah kadung masalah baru lapor. Maka jauh sebelum langkah kuratif kita lakukan, apa yang kita kerjakan? Langkah preventif ya. Jadi sebelum kejadian, mari kita bangun kebersamaan dengan semua unsur yang terkait, kita ajak ngobrol dan diskusi, dan mari kita dengan bermain sejenak, kita memainkan simulasi ini agar tersadarkan rumah tangga yang bahagia, kita mampu menghindari kerikil-kerikil permasalahan dan jangan sampai terjadi pada kekerasan di rumah tangga kita masing-masing. Demikian ibu-ibu, kira-kira semuanya sudah jelas? Kalau memang sudah jelas, kita semuanya untuk menjadi ibu-ibu teladan bagi anak-anak kita, yang tentunya nanti sore hari kita juga harus menyiapkan makan buat ayahnya, anak-anak, dan menyiapkan semuanya persiapan untuk kebutuhan anak-anak kita. Maka kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ibu-ibu semuanya paham dan bisa kemudian menyebarkan kembali informasi di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat kita bebas dari KDRT. Sebelumnya dari Jawa Barat ya Bu ya? Ya. Dari Jawa Barat Oh ya Bu ya? iya. Sa bisa. Sa bisa. Kudu bisa. Kudu bisa. Harus bisa. Harus bisa. Insya Allah. Insya Allah. Pasti bisa. Pasti bisa. Yes. Halo ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. PKK, Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita semua. Yes. wah bahagianya ibu-ibu. Sedang apa nih? Oh, simulasi. Bahagia sekali ya semuanya, kelihatan cerah ceria. Apa sih manfaatnya dari simulasi ini ibu-ibu? Kita bisa mengetahui kasus-kasus yang ada di dalam lingkungan kita Bu. Oke. Sebagai media, kira-kira apa Ibu pesannya dengan simulasi seperti ini? Ya, mudah-mudahan dengan simulasi ini masyarakat bisa lebih mengetahui akan hak-hak dan kewajiban sebagai korban. Oke. Bisa mencegah terjadinya kekerasan. Terus kalau Ibu gimana? Kira-kira mudah apa susah belajar begini? Ya kita dipelajarin bisa mudah. Oke. Dengan adanya belajar kita bisa memahami. Belajar sama Kalau masyarakat mudah menangkap dengan ini, mana lebih mudah menangkap dengan menyuluh atau melalui bermain simulasi? Dua-duanya, lebih cair ini ya Bu ya. Jadi ternyata di samping kita memberikan arahan dengan contoh dan bermain ini lebih senang ya Bu ya, dan lebih mudah dipahami ya. Baik, terima kasih Bapak Subandi, Babinsa yang sudah membantu. Gimana Pak? Ada nggak kasus-kasus di masyarakat? Ya, di kasus ini di Cilangkap sementara ini belum ada, alhamdulillah, yang disponsorin oleh Bu Linda. Ini timnya sudah saya dampingin terus silaturahmi dari rumah ke rumah. Jadi kita memberikan solusi dengan baik keluarga yang diadanya di Cilangkap ini. Tepuk tangan Ya. buat Bapak. Kalau untuk kasus yang naik sampai ke jalur hukum Bu Wali, alhamdulillah Cilangkap ini nggak ada. Kalau misalnya ada pun kasus kemarin ya Bu ya di 2015 ada 2 dan alhamdulillah berhasil ditangani. Ini datanya dari sini, berhenti di jalur ya 3 pilar. Bahkan di RW-nya udah selesai ya Pak. Makanya tadi Pak Babinsa menyebut tidak ada kasus, dalam arti tidak ada kasus yang berkembang sampai ke ranah hukum ya Pak. Ya terima kasih Ibu atas perjuangannya. Kira-kira senang ya Bu ya, bisa membantu ya terjun di masyarakat, memberikan nilai solusi dan permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, terima kasih. Silakan lanjutkan lagi tugasnya. Saya juga harus melanjutkan lagi. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Ibu. Kami dari jajaran pemerintah Kecamatan Tapos dalam rangka kita mewujudkan ketahanan keluarga, terus penghapusan KDRT, senantiasa kami bekerjasama dengan 3 pilar di tingkat kelurahan. Jadi penguatan 3 pilar ini dari Babinsa, Babin Kaptipas, dan Pak Lurah bersinergi dengan Pak RT, Pak RW, dan para kader ya di PGDRT di Kelurahan Cilangkap ini. Nah, kita berupaya, yang kita lakukan adalah penekanan untuk lebih mengupayakan preventif ya, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, mengupayakan hak anak ya yang diatur dalam undang-undang ya. Dan juga kita juga senantiasa mensosialisasikan upaya agar 3 pilar ini beserta para kader untuk mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini merupakan wujud kita memperkokoh ketahanan keluarga dan juga upaya kita untuk mensosialisasikan bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kecamatan Tapos ini. Kalau ditanya ibu-ibu, pernah nggak terbayang akan menjadi ibu lurah di kecamatan? Enggak. Begitu pun juga saya nggak pernah memikirkan terbayang pun sedikit pun nggak kalau saya ada akan masuk dalam dunia birokrasi, pemerintahan, menjadi wakil dan wali kota. Nah ini ketika kemudian ya sampai di tadi itu di kelurahan di Kecamatan Cimandis, sampai ada yang bilang, nggak mau enggak. Saya udah dulu berdoa jangan sampai suami saya jadi lurah. Pada tahun yang itu saya nggak doa, ternyata jadi. Saya nggak pengen, karena apa? Itu tadi satu hal yang mungkin kalau kita mau nyaman, udahlah bapak di kantor aja, nggak usah melibatkan saya tiap hari harus ke PKK dan seterusnya. Tapi sadarilah bahwa ketika Allah membidik kita, Allah Maha tahu. Yang tadi saya bilang minimal Allah tuh mempersiapkan kita, ya. Kalau kayak ada Bu Camat itu yang sampai sekarang nggak dicamat, justru merindukan lagi ketika berhadapan dengan kantor yang arsip dan seterusnya, nggak menikmati bagaimana seni, bagaimana seni kita berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa berhubungan dengan warga, bahkan mengakomodir semua keinginan masyarakat. Itu kan suatu hal yang indah luar biasa. Maka pada bicara masalah keluarga pun demikian. Dulu nggak kebayang kalau saya punya harus menjadi istri wali kota dengan serenting antaranya gitu. Yang harus dipahami sebelum kita melangkah sampai pada lomba-lomba di masyarakat, kita termasuk yang udah keluarga penuh asmara, ya. Asmara kan nggak asmara? As-sakinah. Kalau pengertian asmara kan ini mendora, membalas. Kan kalau kehidupan awal bagi menikah itu adalah kehidupan yang paling indah gitu. Tapi yang disebut dengan di sini asmara adalah sesuatu hal yang kita harus mampu menjaga bagaimana ketenangan, bahagia, bahwa suksesnya Bapak jangan kira itu di antara langkah-langkah itu doa tapi ini udah benar-benar ini loh gitu kan, maksudnya ada sebuah komunikasi dan bersama yang baik. Karena contohnya gini, ada seorang lurah di Terdiri, dia pintar bukan dia seringkali untuk menjalankan tugas layanan 24 jam seringkali pulang tangguh Pak, akhirnya nginep. Jadi anak istrinya tuh jarang komunikasi, jarang bermain, dan biasanya tadi pulang bersebentar masuk pergi lagi dan seterusnya, apalagi sama anak-anak. Main simulasi ya Bu? Ya. Sebelum simulasi kita nyanyi dulu ya Bu, biar semangat ya Bu. Ya. 1, 2, 3. Ayo Ibu-ibu kader yang soleha, mari kita kumpul di posyandu untuk bermain simulasi.
dalam rumah tangga. Sebelum dimulai ya Bu, saya sebagai moderator dan sebelah kanan saya sebagai narasumber, sebelah kiri saya sebagai sekretaris. Dan ini adalah pemain pertama dengan Ibu, pemain kedua dengan Ibu, pemain ketiga dengan Ibu, pemain keempat dengan Ibu. Baik, saya bilang mana ya Bu? Ya. Jalan bukan jalan ya. Mengapa Undang-Undang PKDRT dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia? Ya, sangat dibutuhkan ya Bu ya. Karena dengan adanya Undang-Undang PKDRT nomor 23 2004, masyarakat luas harus memahami karena dengan apa? Dengan adanya undang-undang ini merupakan landasan hukum yang kuat, dan apabila ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga bisa ditangani secara ada payung hukum ya Bu. Ada payung hukum yang lebih kuat. Barangkali bagaimana Ibu? Ada yang mau menambahkan? Kan nonton? Ini ya Bu ya, ini tentang kekerasan dalam rumah tangga. Memang harus ada undang-undangnya, soalnya kadang-kadang masyarakat itu masih awam, terus tidak tahu. Dia mama ke istrinya, dia marah-marah, terus kadang-kadang si suami nggak tahu juga, padahal ada simulasi KDRT ini harus ditegakkan. Terus tapi kalau dibilang nanti dilaporin loh gitu, tapi tetap nggak percaya si suami ini. Terus gimana nih Bu kira-kira? Makanya perlu ya, perlu adanya undang-undang PKDRT nomor 23. Bagaimana ada Ibu narasumber mau menambahkan silakan? Dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Bu, mudah-mudahan di lingkungan kita tidak terjadi apa-apa Bu, karena selalu saya ajak ibu-ibu bermain simulasi, saya kasih penyuluhan, jadi warga RW 11 itu aman damai Bu ya. Sekian dari saya. Maaf Pak, dari Tangan untuk Penonton mungkin barangkali menambahkan sebagai penonton ya Bu, terima kasih. Sekarang adanya undang-undang di PKDRT itu, jadi warga bisa mengerti, tapi tetap aja masih ada warga yang biasanya kurang memahami secara keseluruhan. Bagaimana caranya Ibu bisa menjalankan langsung ke lingkungan yang lain, jangan cuma di lingkungan Ibu aja. Bagaimana seterusnya Ibu? Insya Allah Bu, kami akan ke RW-RW lain Bu. Mungkin saya mau minta surat tugas dari Pak Lurah Bu. Kalau kita nggak ada selembar surat tugas, kita nggak berani Bu masuk ke RW-RW lain. Iya betul. Terima kasih tidak menambahkan Ibu. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana simulasi ini. Undang-undang sangat dibutuhkan karena masyarakat luas memang harus memahami agar bisa ditangani secara hukum yang kuat. Dengan adanya undang-undang ini, mudah-mudahan lingkungan kita tidak terjadi apa-apa dan lingkungan kita damai dan sejahtera. Warga pun bisa mengerti dan memahami secara keseluruhan tentang PKDRT ini, sehingga warga kita menjadi warga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Terima kasih tutup. Sudah selesai sebelah sini. Mari kita tutup dengan mars PKK ya Bu. Iya. Hidup jaya PKK 2. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah.
dan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngambek sama suami. Galau-galau nggak jelas. Ada nggak yang suka sebel sama tetangga beli kulkas? Anak pulang, bajunya kotor, marah-marah, ngomel-ngomel. Padahal kata Rinso, kotor itu baik. Biarkan Rinso yang mencuci. Ya Bu? Jadi udah capek diomelin. Nih, dosa kita. Belum lagi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, belum lagi dosa-dosa yang lain. Saya tanya, ada nggak yang mau minum air ini? Ini racun-racun kehidupan. Gula darah kita juga bagus. Ramadan kali ini lebih baik ya Bu ya? Karena nggak tahu, ada juga yang nggak sampai kita menjalani Ramadan. Yang sakit sekarang di ICU, di rumah sakit dirawat, ya Bu ya? Makanya dijaga dengan baik di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita terkikis. Niat-niat kita diampuni jadi dosanya ya. Belum lagi sholatnya, terus lagi puasanya, tilawahnya, sedekahnya, sabarnya, ikhlasnya, tawadunya, ruku sujudnya, zikir dan doanya, dan mohon ampun sebanyak-banyaknya. Amin ya robbal alamin. Nah, kita mengharapkan nanti usai Ramadan kita bersih lagi kayak gini Bu. Ya Bu? Habis lebaran bikin lagi. Payah dah. Ibu pernah tahu nggak, kenal nggak sama mereka Malik dan Ridwan? Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa beberapa hari lagi sebagai umat muslim kita akan melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan rasa syukur dan gembira. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, tim bergerak PKK Kota Depok bekerjasama dengan pemerintah Kota Depok, dalam hal ini BPMK Kota Depok, alhamdulillah dapat melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Adapun lokasi yang dituju adalah RW 9, Kelurahan Cipaur, Kecamatan Tapos, yaitu lokasi program P2 WKSS tahun 2016. Hadirin yang berbahagia, dasar kegiatan
1. Permendagri nomor 1 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK. 2. Program kerja TPPKK Kota Depok tahun 2016. Tema kegiatan, semoga Ramadan ini membuahkan ketakwaan dan keharmonisan dalam keluarga. Maksud dan tujuan untuk menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keluarga-keluarga yang ada di lokasi RW 9 Kelurahan Cipau, Kecamatan Tapos. Kedua, untuk menyambut persiapan bulan suci Ramadan, turut berbagi, yaitu membagikan sembako di lokasi program P2 WKSS. Pelaksana hari Kamis tanggal 2 Juli 2016, waktu 09 sampai dengan selesai. Tempat Masjid Al-Muhajirin RW 9 Kelurahan Cipau. Adapun sasaran terdiri dari 100 keluarga binaan di lokasi P2 WKSS, para kader keluarga yang kurang mampu. Kegiatan ceramah atau tausiah menyambut bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua TPPKK Kota Depok dengan Bunda Ibu Farida. Pembagian sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, biskuit, dan sirup. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Tak lupa, saya mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Depok, dalam hal ini BPMK Kota Depok, atas dukungan dan bantuannya sehingga acara ini dapat terlaksana. Juga terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang telah membantu kegiatan ini, khususnya ibu-ibu TPPKK Kota Depok yang telah bekerja mempersiapkan segala sesuatu sehingga paket sembako dapat disusun dengan rapi. Hadirin yang berbahagia, kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Harapan kami semoga kegiatan ini bermanfaat untuk dapat Bapak, Ibu, dan keluarga binaan sehingga dapat mewujudkan ketahanan keluarga pada keluarganya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.